padel ya. Oh, rame lagi ya. Padel dan loli. Oke. 11, 6, 10. Dan sini 10. 27, 0. Ini menurut hitungan Pola Kiai Demang yang mana saya melihat nih angka yang luar biasa nih. Oke. Di sini ada orang yang banyak keraguan, di sini ada sosok laki-laki yang penuh dengan semangat untuk mempertahankan jati dirinya. Sedangkan di sini perempuan yang banyak keraguan untuk melangkah. Saya melihat padel dan loli untuk kelanjutan seperti apa, ini akan seperti dramatis yang dialami oleh loli. Ini terjadi di bulan 10. Nanti akan ada sesuatu yang baru, babak baru yang akan dialami oleh loli. Dan bendera ini akan dimiliki oleh Fadel. Bendera kemenangan ini akan dimiliki oleh Fadel. Dampak dari apa? Dampak dari keraguan yang bernama loli. Kenapa loli? 10. 10 itu bilangan yang terpisah. Tidak bisa disambungkan. Ketika disambungkan pun tidak jadi apa-apa. Karena tidak ada background di sini. Padel adalah orang yang akan memperjuangkan haknya, akan memperjuangkan tentang jati dirinya yang selama ini diinjak. Sedangkan padel jumlahnya 23, 27. 27 diambil 25, maka yang tersisa adalah 2. 2 itu adalah Lunggu, Sri Lunggu. Sedangkan loli 10 diambil 10. Jumlahnya adalah 0. Seandainya di sini 1, maka yang terjadi adalah sebuah luar biasa. Tapi ini adalah sebuah fakta yang akan terjadi nanti di bulan 10. 10 melambangkan sesuatu yang keraguan, ragu untuk melangkah, antara mundur atau melangkah. Kalau 0 artinya tidak dapat apa-apa. Justru tinggal menunggu bom meledak. Bom waktu. Begitu. Kalau secara berpasangan ya Ki ya, padel dan loli itu kalau secara pelaki itu gimana gitu? Kalau hitungan Pola Kiai Demang, ketika mereka berpasangan bagus sebenarnya. Laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang harus dipertahankan. Karena laki-laki yang tidak kesana kesini. Tidak mudah jatuh cinta, tetapi ketika sudah jatuh cinta akan oleng. Tetapi di sini banyak keraguannya adalah di pihak perempuan, loli. Kanan, kiri. Maju, mundur. Seperti itu. Itu yang bikin padel nggak setia mungkin. Iya. Kira-kira di antara dua itu bisa kelihatan nggak siapa yang berbohong sebenarnya sih? Kalau berbohong, dua-duanya berbohong, Mas. Di dunia ini tidak ada yang pernah jujur. Bohong semua. Mempertahankan martabatnya, mempertahankan tahtanya. Seperti itu. Tetapi kalau berbicara sebuah keberuntungan, maka akan dimiliki di tahun 2025 adalah padel. Beruntung di sini maksudnya dia akan benar-benar lolos. Kan dia pasalnya berlapis ya Ki ya. 15 tahun. Yes, maksudnya dia ada undang-undang kesehatan, ada undang perlindungan anak, ada aborsi, ilegal. Yang disebut keberuntungan ini lolos dari semua pasal yang dijerat di kasus hukum pidananya atau salah satunya atau gimana? Dan faktor apa yang membuat itu terjadi? Ya tadi, meja hijau adalah sebuah pertanyaan yang mana akan dilontarkan kepada si A. Oke. Maka keputusan itu ketika semua jujur, maka yang terjadi keberuntungan akan dimiliki oleh padel. Lolos dari perkara-perkara yang telah ditetapkan. Ini adalah angka 2. Hati-hati angka 2 ini. Angka 2 bisa telunjuk sana. Beda dengan angka 0. Mau menggunakan bagaimanapun cara, tetapi 0 tinggal di dash. Hancur sudah. Keberuntungan di tahun 2025 dan di meja hijau itu akan dimiliki oleh Fadel. Kalau loli ini maju mundur. Kalau mau menang, teruskan. Jangan
maju mundur. Jangan berubah seperti bunglon. Kadang hijau, kadang merah, kadang kuning, kadang hitam, kadang putih. Pertahankanlah. Kuncinya di situ. Saya melihat ada seperti keraguan, penekanan. Karena tidak ada basic, tidak ada penyemangat yang dimiliki oleh Loli. Kalau perubahan atau pelintangan, let's say kita sebutnya kayak itu karena memang perasaannya Loli yang masih sayang kemudian ingin menolong Fadel, atau memang ingin jujur tidak ingin Fadel terjebak dalam banyak masalah. Itu tadi. Satu orang ketika diberikan sebuah perintah, yang memberikan perintah cuma satu, maka dia akan berpikir. Tetapi ketika satu orang itu ketika diberikan sebuah perintah oleh 3 orang, maka akan dilanjut. Maju lu, maju lu, maju lu. Oke, maju. Maju enggak? Ini ya. Maju enggak? Gimana ya? Ini adalah karakter yang dimiliki oleh Loli. Artinya, meja hijau itu akan diberikan pertanyaan antara gimana ya? Dia akan mengucapkan apa yang telah terjadi sebenarnya. Lalu hati yang membutakan faktanya. Artinya perasaan tersebut masih tersimpan oleh Loli. Kalau Fadel sendiri gimana? Apalagi dia adalah orang yang tidak pernah takut. Saya melihat tidak pernah takut untuk. Maksudnya kalau Fadel ke Loli gitu. Iya tadi dia akan menyatakan cintanya, dia akan pernah takut siapa di belakangnya. Dengan ketulusan atau untuk lolos dari jeratan sebenarnya? Tulus. Karena Loli bisa. Tulus sekali. Seandainya dia punya uang 1 koper 2 koper nih, ini yang dimiliki oleh karakter Fadel, dia akan beli tuh. Yang penting dia sampai pada tujuannya. Apa itu namanya? Cinta. Dia akan mempertahankan, dia akan memperjuangkan. Tetapi tadi di sini jalan tak selamanya lurus, jalan tak selamanya bagus. Ternyata di depan itu ada banyak lubang. Dan lubang ini tergantung karena pada sendiri yang telah berulah. Gitu. Saya melihat angka ini dan saya melihat warna yang dikelilingi oleh Fadel. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang membuat luka seorang anak perempuan yang bernama Loli. Pada akhirnya banyak keraguan di situ untuk melangkah. Maksudnya gimana? Ya, saya melihat Fadel ini melakukan luar biasa. Hayu, ajakan, wah segala macam. Ia ragu untuk melakukan sebuah itu. Kalau Loli tergantung tempat. Tempatnya di tempat yang bersifat positif, maka akan positif. Ketika di tempat yang negatif, makan negatif. Dia akan masuk lebih dalam. Kalau dia ada di lokasi yang sangat negatif. Pimplan orangnya. Terus dampak, kira-kira ada dampak tersendiri nggak untuk ibunya Nikita Mirzani ini? Kan dia ngelaporin, tapi ternyata kabarnya anaknya justru kembali membela Fadel nih sekarang. Ya, mau bagaimanapun itu adalah seorang anak. Dia akan memperjuangkannya melalui orang yang di luarnya. Saya melihat tetap ketika si singa di dalam kandang susah untuk gigit. Di luarnya bukan singa. Bayangkan, singa dikandangin. Di luarnya nggak ada singa. Gimana? Itu yang dimiliki tahun ini oleh Loli. Di tahun 2025 ini aja, maksudnya Loli itu di pakaiannya di hitungan itu nggak bagus atau gimana? Iya. Mati. 10 diambil 10, kosong. Sedangkan ini adalah tahun 2025. Next someday, 2026 baru mulai kehidupan yang baru. Ingat, kehidupan itu adalah segi pergelombangan, perputaran per 5 tahun. 10 diambil 5 sama dengan 5. 5 diambil 5 kosong. Sri, Lungu, Dunia, Lara, Pati. Depan, kiri, kanan, belakang, pancar. Ini yang disebutkan seluruh papat kalimat pancar. Ini yang bernama Sri, Lungu, Dunia, Lara, Pati. Berartinya tergantung pancar, tergantung kita. Ini tidak nyata dan ini tidak nyata, tetapi ini kan terasa seperti itu. Ini berarti gini, kalau tahun ini kan Loli
10 nih kayak doangnya. Kalau di tahun depan dia mengulur, misalkan pihak dia mengulur sampai kasus ini jalannya itu tahun depan, apakah Fadil akan tetap beruntung dan atau gimana tuh Ki, kalau hitungannya? Nah, ini beda cerita. Kalau tahun depan. Tetapi Ki Demang melihat hanya sampai bulan 10. Nggak sampai tahun depan. Tapi kalau seandainya tahun depan, kesempatan emas, keberuntungan, maka akan dimiliki oleh Loli. Seperti itu. Ingat, hari Nas tidak ada di kalender. Hari keberuntungan tidak ada di kalender. Hari Nas dan hari keberuntungan ada di Ki Demang, hitungan pelaki Ki Demang berikut namanya. Dan tahun ini nama tersebut, keberuntungan tersebut ada di nama Fadil. Dan hari Nas tersebut akan dimiliki oleh Loli. Bayangkan dari kemarin, dari tahun kan, sudah berapa bulan ke sini? Apa yang terjadi? Fakta. Ini data yang dimiliki oleh Ki Demang, yang mana ini pelajaran metode atau data yang diambil dalam hitungan Palakia. Bahasa Sangsakerta. Seperti itu. Jangan terlalu percaya juga. Ini versi Ki Demang ya. Tapi kita lihat someday apa yang terjadi. Begitu. Iya, apa yang harus dilakukan Fadel agar peluang keberuntungan itu tetap terjaga lah hitungannya. Atau berjalan lebih mulus? Iya. Ingat, tanpa adanya doa tidak mungkin terjadi. Berdoalah. Apa yang telah kamu perbuat, tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu petik. Dan jangan lupa berdoa terus untuk kemenangan di dalam perkara yang akan membuat kamu menang. Jangan sampai kamu melupakan bahasa doa dan jangan merasa paling bisa dan jangan merasa juga ada beruntung juga tahun ini. Bisa jadi keberuntungan Anda akan berbalik kalau Anda melupakan bahasa doa. Itu aja.